Oke, rekanku semuanya, saya sudah ibadah, baru selesai ibadah teman-teman barusan di gereja bersama jemaat. Dan saat ini saya mau makan pagi plus siang. Ya. Ini tempatnya masih agak berantakan karena ini masih belum selesai ya. Oke, rekanku, saat ini saya ada di pastori gereja yang belum selesai ya, teman-teman ya. Mohon doa dan dukungan selalu untuk membangun pastori gereja yang Diana Mandorise saat ini layani ya, yang ada di perbatasan Indonesia Malaysia ya, teman-teman ya. Tuhan Yesus baik. Iya. Saya bersyukur sekali. Nah, saat ini saya mau membuat ini pastori gerejanya ya, teman-teman ya. Pastori gerejanya saat ini sedang proses memasang porselen ya, teman-teman ya. Terima kasih untuk anak Tuhan yang sudah memberkati pelayanan Diana Madurese ya saat ini, teman-teman. Kemarin tukangnya kemarin masang ini ya, porselen, teman-teman ya. Lantai ini belum terpasang semua, jadi memang masih berantakan, teman-teman. Dan pembangunan ini sama sekali tidak pernah memakai proposal ya, rekanku ya. Tidak pernah pakai proposal, jadi semua berkat-berkat Tuhan ya. Saya fokuskan ke sini, dan juga ada rumah doa ya, teman-teman ya, yang belum selesai juga. Jadi selain saya membangun pastori gereja, saat ini sedang membangun rumah doa dan membantu pembangunan gereja juga, teman-teman ya. Mari doa dan dukungan selalu rekanku, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Nah, ini tidak semuanya tidak pernah pakai proposal Bapak ya, tidak ada. Jadi apa ini proposalnya kemana? Tidak ada yang buat proposal Bapak Ibu. Saya tidak pernah memakai proposal dalam setiap pembangunan gereja dan juga pastori ini, teman-teman ya. Puji Tuhan. Bahkan membantu jemaat Tuhan pun tidak pernah pakai proposal. Saya berserah kepada Tuhan itu 100% ya. Totalitas tidak pernah. Saya tidak pernah mengandalkan manusia, saya hanya mengandalkan Tuhan. Jadi apabila ada orang yang membantu, mendukung pelayanan saya, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan ya. Ini meskipun masih berantakan, teman-temanku ya, rekanku semuanya, mohon maaf ya. Ini rencananya nanti untuk dipakai anak sekolah minggu. Sementara belum selesai, saya pakai untuk saya menginap dulu ya, teman-teman ya, rekanku ya. Ya, ini tempat saya tidur. Nah, tempat saya tidur beristirahat di sini. Nah, ini sementara dipakai untuk memasak. Nanti karena pakai di sebelah sana tadi itu tempat anak sekolah minggu, nanti di sini disekat ya, rekanku ya, disekat untuk nanti tempat saya tidur. Dan di belakang sana ada dapur ya. Maaf ya, banjir di sini teman-temanku. Jadi mohon maaf ya, saya lipat dulu rok saya, ini banjir. Karena harus ada yang diperbaiki juga di sini atapnya, dan kemarin hujan lebat. Jadi airnya nembus-nembus di sini. Ini sudah pesan, jendelanya sudah pesan. Puji Tuhan sudah ada jendelanya, teman-teman. Ini rumah Mbak ya, bukan. Ini rumahnya Tuhan ya. Ini untuk menunjang pelayanan kami di sini. Ini pastori gereja ya, bukan rumah saya. Bukan. Doakan rekanku ya. Dan ini masih pergumulan kami
pergumulan kami di sini tretanku ya. Ini masih kita butuh kayu ya, kayu-kayu di sini masih butuh untuk atap. Nanti rencananya masih ada 2 meter ke depan atap dan ini WC-nya. Ini WC. Dulu saya sebelum ada WC ini ya, tretan saya kalau BAB, kalau mandi di luar pakai sarung. Kalau BAB itu kita gali tanah. Tahu nggak Bapak Ibu? Di sini kita harus bisa tidak manja ya, tidak boleh manja. Ya, seperti ini WC-nya, ini puji Tuhan banget ya, udah bagus banget buat kami di sini. Tapi masih kita nanti akan merenovasi pelan-pelan ya. Alaikum salam Bapak ya. Nah, ini juga nantinya WC juga, dan di sebelahnya itu dapur. Nah, belum selesai. Ya. Dapurnya belum selesai, teman-teman. Nah, ini dia dapurnya. Ya, doakan ya tretanku semuanya. Ya, doakan. Semoga nanti selesai ya. Ini masih diplester dulu. Dan nanti pasang lantai porselen juga. Di sini masih ini ya Pak ya, masih rimba-rimba. Saya aja berdoa semoga ada berkat Tuhan, yaitu ekskavator ya. Bukan untuk saya miliki, tapi untuk menunjang pembangunan kita ke depan Bapak Ibu. Karena masih banyak sesuatu hal yang pengen saya lakukan untuk memuliakan Tuhan di sini. Dan itu bagian depan ya Bapak Ibu ya. Ini di kampung. Lihat jalannya, kelihatan. Ini tinggi. Jadi gereja ini ada di bukit. Ada di bukit ya, kelihatan ya. Jalannya kayak gitu, sepanjang jalan tuh ancor ya, lumpur. Lumpur-lumpur kuning seperti itu. Nah, indah ya di kampung ya, teman-teman ya, kelihatanku ya. Indah di kampung. Nah, itu kampung. Indah ya kampung-kampung di sini. Lokasi di mana, Bun? Lokasinya di perbatasan Indonesia Malaysia, Bapak ya. Nah, biar Anda lihat bahwa di sini masih belum merdeka. Ya, semoga kita bisa mewujudkan minimal meskipun belum merdeka secara jalan, tetapi kita merdeka secara roh ya. Kita merdeka secara memiliki pertobatan ya Bapak Ibu ya. Panas banget Bapak Ibu. Tadi hujan, sekarang panas. Nah, kayak gini ya. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya mau membangun gereja ini di tempat ini? Karena di sini banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak ada penguatan iman. Saya masih mau bikin mie, saya belum makan. Saya belum makan lalu. Di sini sedang musim sakit. Saya aja masih sakit, demam. Demam dan suara saya agak parau Bapak Ibu. Nah, ntar lagi ada orang dan jemaat juga yang mau memperbaiki kerja bakti di gereja. Di sini setiap jam 2 sore itu ada kerja bakti Bapak Ibu.
Aduh, kepala saya masih puyeng keliang-keliang nih. Jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh. Saya tidak pakai gula, jadi sengaja saya tidak mengaduknya. Saya tidak suka pakai gula. Saya suka teh tanpa gula. Demam rasanya. Saya udah beberapa hari ini demam Bapak Ibu. Dari kemarin ya yang lebih demam lagi itu kemarin. Ini apa ya namanya ya? Keringat dingin. Pusing rasanya, tapi saya tetap bertekad tetap ya beribadah gitu. Iya Bunda, lagi musimnya kali Bunda. Lagi musimnya di sini. Di sini nih hujan terus Bunda. Dari semalam hujan. Ya, jadi jalanan itu sangat luar biasa Bun, licin banget. Tapi kemarin makan rica-rica. Iya, makan rica-rica ular. Karena saya mau sakit apapun kalau selama masih bisa jalan, apalagi di kampung itu sedang bergawai, saya tetap datang. Ya, saya menghargai Bapak Ibu. Saya sangat menghargai. Anak-anak Tuhan tuh luar biasa, baik banget. Jadi saya itu menghargai. Saya ini tinggal di Pulau Kalimantan, Bapak Ibu. Dan saya sangat menghargai anak-anak Tuhan. Saya sangat menghargai orang Dayak. Saya menghargai budaya mereka. Ya. Iya, betul Pak Malindo. Sekarang musim gawai. Makanya ada orang yang bilang, sekarang demam kok, kemarin makan rica-rica ular pas gawai. Ya karena gawai. Ya, saya pengen bahwa saya ingin berbaur dan bersosialisasi. Kita di sini ini Bapak Ibu ya, hidup harus bersosialisasi. Betul ya Pak Malindo ya? Iya, kalau kita di sini nggak bisa bersosialisasi, kita nggak ada toleransi, nggak usah Anda tinggal di Kalimantan. Di Kalimantan ini nggak kayak di sana gitu ya, yang banyak orang mabuk-mabuk agama. Di sini enggak Bapak Ibu ya. Makanya teman-temanku, tretanku semuanya, ya kita harus bisa mencintai Tuhan daripada kita mencintai agama kita. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita apa? Pertobatan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, pertobatan kita ini di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan kita mabuk agama. Oh, agama aku misalnya Kristen, aku sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda bertobat, tapi kalau Anda tidak hidup dalam pertobatan, ya, agama kita ini nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu pertobatan dan iman kita kepada Kristus Yesus. Ya, banyak orang yang tidak tahu akan kebenaran di luar sana, ya, lalu ngomong, kan kamu sudah memiliki Tuhan yang digantung di kayu salib katanya. Berarti kamu gak usah ibadah, hidup kamu penuh kebebasan ini dan ini. Anda salah. Saya juga dulu sebelum percaya kepada Kristus Yesus, saya berpikir bahwa orang Kristen tuh hidupnya hura-hura, enak-enakan, gini gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Ya, jadi sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan bagi saya di saat saya menjadi anak Tuhan. Gitu. Kebanggaan. Bukan kesombongan ya, tapi kebanggaan saya menjadi anak Tuhan.
Tadi khotbah di hari Minggu ini di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Penguatan hidup kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya enggak tinggal di Sungai Beruang. Pelayanan saya yang di Primpa, di Sungai Tekam. Ya, enggak jauh juga ya Pak ya di Sungai Beruang, tapi bukan di Sungai Beruang. Pendeta di Sungai Beruang itu baik dengan saya. Di sini daya apa? Sub daya Iban, ya. Daya Iban sebaruk di sini. Saya mau makan ini ya, mie teman-teman, pedes-pedes biar meler gitu. Di sini nggak ada warung nasi Bapak Ibu. Kalau di kampung ini yang harus ada itu mie, telur. Ya. Di sana bahan pokok apakah lebih mahal? Mahal di sini, teman-teman ya. Tretanku di sini lebih mahal. Karena kalau mau ke pasar, kalau kita mau ke pasar, di sini masih kurang lebih 2 jam ke pasar. Jadi mahal. Nah, makanya tretanku kemarin saya kesaksian bahwa saya menghimbau kepada jemaat untuk bertani di sini. Dan kalau kita bertani itu yang membantu, misalnya panennya jemaat tuh banyak berkarung-karung gitu kan. Nah nanti saya yang bawakan pakai mobil. Ya paling tidak misalnya hari Minggu ini saya bawa ya kan. Jadi jemaat tuh dari kemarin sudah panen dan hari Minggu itu saya pulang saya bawa. Nah kalau jemaat itu butuh dana cepet, saya biasanya transfer pakai dana. Tapi kalau misalnya jemaat tuh bilang nggak usah Bu, nanti hari Sabtu aja, atau misalnya kalau kapan aja Ibu naik baru bawakan uangnya kayak gitu. Di sini orangnya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Di sini nggak neko-neko orangnya, baik-baik di sini. Yang nggak baik itu orang yang berpikir buruk dan berprasangka buruk aja ke saya. Saya agak demam teman-teman, nanti nunggu jemaat jam 2 kerja bakti untuk bersih-bersih sekitar gereja. Sekitar gereja itu dibersihkan di sini. Sebenarnya kalau sakit demam itu nggak bagus untuk kita makan mie. Cuma di sini kepala saya pusing, saya membutuhkan tenaga dalam sedikit. Tadi saya buru-buru ke kampung, tidak bisa beli telur. Jalannya juga jelek. Kalau mau beli telur pasti pecah. Karena pasarnya jauh, 2 jam. Membawa dari rumah saya itu masih kurang lebih 2 jam. Nanti pecah semua telurnya. Ancur ke sini telur nanti Bapak Ibu. Sepanjang jalan tadi nggak ada sinyal. Kalau ada sinyal sih saya bisa nge-live ya. Sinyal nggak ada, lampu baru hidup. Kalau lampunya hidup sih bisa ada sinyal. Kalau lampunya mati nggak ada sinyal. Aduh, gatal banget di sini nih. Salam, Bapak Raja Jasa, Bapak Genuk Suroso. Coba beternak ayam telur Bu, sekalian ayam pedaging. Nggak ada modal Pak. Nggak ada modal. Kita mau buat usaha itu kan ada modal. Saya mau fokus dengan bebong dulu Pak. Dengan bebong.
kemarin ada berkat, saya rencananya mau buka warkop Pak di depan rumah saya, rencananya. Karena kalau buka ayam petelur, ayam pedaging itu modalnya besar, ada pekerja. Saya tidak mau Pak, kalau bukan saya akan pelayanan, saya tidak mau Pak ya. Buat saya pelayanan itu harga mati. Saya mau pelayanan sampai mati. Saya nggak mau karena kesibukan saya meninggalkan pelayanan saya tidak mau. Salam, selamat siang. Biar saya hidup begini. Kok asin ya? Oh Tuhan Yesus, asin. Tapi perasaan bumbunya cuma satu yang kepasang. Tapi kenapa asin ya? Bu, usaha apa yang dibutuhkan untuk pelayan di sana? Kalau di sini Pak, terus terang aja, yang kalau ada berkat Tuhan, ya, saya pengen membeli lahan tanah di sini. Kenapa saya mau beli lahan tanah? Karena jemaat di sini ini mereka pintar cara berladang dan berkebun. Ya, saya pengen kalau misalnya punya lahan mau berkebun, misalnya kebun sawit atau kebun sayur. Karena karena jemaat yang saya layani di sini nih Pak, banyak yang kerja sebagai pemanen sawit. Pemanen sawit di sini Pak. Iya, ini di pastori belum selesai. Saya mau duduk dulu di dalam ya teman-teman. Aduh, pusing kepala saya. Pusing Bapak Ibu, pusing kepala saya ini gara-gara pilek nih, kena hujan. Pilek guys, pilek.